Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing dan penilai uji kinerja PPG Transformasi Batch 2 LPTK UIN Walisongo Semarang tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Kafabi Isna, NIM PPG 25013171508, guru PAI SMP Negeri 36 Kota Semarang, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 LPTK UIN Walisongo Semarang tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan materi untuk kelas 7 bab 4 macam-macam sujud di semester ganjil tahun ajaran 2025-2026. Model pendekatan PBL Problem Based Learning. Bismillah, semoga lancar semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan anak-anakku boleh duduk. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah dan doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, pada pagi hari ini hari yang istimewa sekali. Kita dapat berkumpul, melaksanakan pembelajaran tanpa suatu halangan apapun. Kalian semuanya sehat, bahagia. Mari kita syukuri bersama dengan baca hamdalah sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian semuanya hari ini mendapatkan ilmu yang manfaat, berkah, menjadi anak soleh-solehah, bahagia dunianya, bahagia akhiratnya. Amin Allahumma amin. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, Pak Abi absen terlebih dahulu ya. Silahkan bisa disiapkan buku paket agama dan buku tulisnya serta yang lainnya untuk pembelajaran. Kelas berapa anak-anak? 7D. Ada yang tidak masuk? Pak Abi absen dulu ya. Kelas 7D. Adilio Jevan Orlando. Iya. Ada Aira Priscilia Aisyah Fitri. Hadir. Aldi Dwi Rizky Pratanto. Tidak berangkat. Kenapa? Sakit. Oh iya, sakit ya. Anggraini Yunita Putri kemana? Sakit juga. Arjuna Badar Maulana hadir. Arya Bima Mustika Jati hadir juga. Aurel Adelia Zahrani sakit. Akselo Nathan Fahru Rozi hadir. Cahyo Hermawan Wijayanto hadir juga.
Kalistia Anissa Fani Celia hadiroh. Davian Anggara Pratama hadir. Dwi Arianto kemana anak? Sakit. Erina Laika Safa hadir juga. Virus Maulana Kausar kemana? Sakit. Galang Putra Wijaya Hadir, Pak. oke. Herlambang Satria Wicaksono hadir juga. Janeta Basama Fidelia hadiroh. Kiral Ayesa Suryadi hadir. Langit Vedastin Junu hadir ya. Marsha Rizky Happy Infanov hadir. Muhammad Alvin hadir. Muhammad Hanif hadir. Muhammad Sahrul Widian Saputra hadir juga ya. Nadifa Izzatur Rahmah hadir. Nilam Noviardeni hadir. Pandu Bayhaki Kaizan hadir. Kurota Ayun Hertanto hadir. Rajendra Wibisana hadir. Risi Ferdinand Sanjaya hadir. Sakira Sarif iya. Sakira hadir. Terakhir Yovika Zafira Hibatullah hadir. Alhamdulillah. Anak-anak, mari kita doakan teman-teman kita yang tidak hadir karena sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan, semoga lekas diberikan kesehatan, dan bersama-sama dapat berkumpul dengan kalian lagi untuk melaksanakan pembelajaran. Amin Allahumma amin. Oke anak-anakku semuanya, langsung saja di pertemuan kali ini kita masuk materi selanjutnya mengenai bab sujud. Apa anak-anak? Sujud. Bisa kalian buka di buku paket bab sujud. Itu ada di halaman berapa anak-anak? Halaman 73. Ya, itu bab berapa? Bab 4, macam-macam sujud. Nanti Pak Abi punya materi terkait dengan bab 4, macam-macam sujud. Kalian bisa melihat dan memahami apa yang Pak Abi sampaikan materi lewat PowerPoint ya, yang ada di depan nanti. Paham anak-anak? Oke, kita langsung saja. Sebelum itu Pak Abi punya video. Nanti bisa kalian lihat dan pahami ya. Jendelanya bisa minta tolong ditutup agar kelihatan ini. Kita mulai dengan tayangan video yang Pak Abi lihatkan terkait dengan salah satu sujud. Ya. Tanpa suara enggak apa-apa ya, nanti kalian bisa melihat di sini. Lihat gambar ini anak-anak. Videonya ada orang yang motornya mogok. Dilihat sama orang yang motornya apa namanya, bagus ya, istilahnya normal lah, dia berjalan. Lalu dia melihat ke bawah kan, lalu lihat dia berjalan lagi, ada orang tidak punya motor, dia hanya punya sepeda, dan orang yang punya sepeda melihat orang yang punya motor. Orang punya sepeda lewat dengan orang yang berjalan kaki. Orang berjalan kaki melihat orang yang pakai sepeda. Bawahnya lagi, orang yang jalan kaki melihat orang yang tidak bisa berjalan karena sakit, tidak punya kaki. Orang yang tidak punya kaki melihat orang yang berjalan. Nah, dia tidak punya kaki anak-anak. Hidup yang kau keluhkan terkadang menjadi hidup yang orang inginkan. Di balik video ini, artinya apa? Hidup yang kita jalani itu, yang kalian jalani sekarang ini, adalah hidup sebagian orang banyak yang mereka inginkan. Bayangkan anak-anak. Tadi kita ambil dari video yang paling terakhir. Orang yang tidak punya kaki. Apakah dia berpikir pengen punya motor? Pengen punya sepeda? Apa yang dia inginkan?
Punya kaki. Dia tidak ingin muluk-muluk, menginginkan kehidupan apa yang kita lakukan sekarang. Terus kembali lagi, orang yang punya sepeda, dia sudah punya sepeda. Orang yang jalan kaki ya, melihat orang yang bawa sepeda, pengen naik sepeda. Orang yang naik sepeda, melihat orang bawa motor, pengen naik. Orang bawa motor, lihat orang bawa mobil, pengen naik. Dan seterusnya. Itu yang dinamakan dengan nafsu, tidak akan ada habisnya. Kalian sudah punya mobil, nanti pingin punya pesawat. Sudah pingin punya pesawat, pingin punya roket misalkan. Sudah punya roket, pingin apa lagi, tidak ada selesainya. Maka hidup itu mengajarkan seharusnya kita senantiasa bersyukur, masuk ke dalam materi mengenai sujud syukur. Paham anak-anak? Maka kita tidak boleh melihat ke atas, lihatlah ke bawah, agar senantiasa bersyukur, menikmati apa yang kita dapatkan dari Allah. Tidak menuntut. Orang yang menuntut tidak akan pernah diberikan anak-anak. Tapi kebalikannya kata Allah, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Kata Allah apa? Barang siapa yang bersyukur kepadaku Allah, tidak akan aku kurangi. Tapi kebalikannya, kata Allah, akan aku tambahkan nikmat yang sudah kamu terima. Maka kalian posisikan dari video tadi, coba kalian jadi orang yang tidak punya kaki. Nah, bagaimana perasaanmu? Dengan apa yang kamu punya sekarang, rasanya bagaimana? Alhamdulillah, aku masih punya kaki. Kaki berapa? 2. Lah kalau punya kaki 1, ada yang mau? Disyukuri. Nggak usah jauh-jauh lah. Yang penting kita sehat, semuanya lengkap. Punya orang tua, punya keluarga, bisa makan, tidur, nyaman. Itu sudah luar biasa anak-anak. Nggak usah pengen muluk-muluk. Namanya dunia hanya apa anak-anak? Sementara. Ibaratnya itu qurrata ayun. Ada yang namanya qurrata ayun di sini? Artinya apa? Hanya sekedip mata. Dunia itu kayak itu. Dibandingkan dengan nanti dunia setelah kalian meninggal. Lama sekali. Maka dengan apa yang kita terima harus disyukuri. Lanjut, kita masuk ke materi selanjutnya. Terkait dengan sujud. Pak Hafiz sudah menyiapkan nih macam-macam sujud. Kelihatan anak-anak? Kelihatan ya. Bisa kalian lihat di sini? Kita masuk ke macam-macam sujud. Kok di F5 enggak bisa ya? Nah ini. Judulnya Media Pembelajaran Interaktif SMP Negeri 36 Semarang. Ini sedang loading anak-anak. Ini juga melatih kita untuk bersabar, ya, menunggu sesuatu yang belum pasti itu harus sabar.
Kita masuk ke SK dan KD dulu anak-anak. SK itu standar kompetensi dan KD itu kompetensi dasar. Standar kompetensinya memahami macam-macam sujud. Kompetensi dasarnya ada 3 anak-anak. Yang pertama, memahami macam-macam sujud, menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. 2, menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dan yang ketiga, mempraktikkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Lanjut materinya. Kita masuk ke sujud yang pertama. Sujud apa anak-anak? Tilawah. Ada definisi, bacaan, tata cara, dan sujud tilawah itu sendiri. Kita klik definisinya apa? Dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat saja. Sujud tilawah Dilakukan untuk menunjukkan kasih seorang hamba kepada penciptanya. Pak Abi terangkan di sini anak-anak, di sujud tilawah, sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. Ayat-ayat sajdah itu ada di dalam Al-Quran. Kalau kalian pernah membaca Al-Quran dan di akhir ayat itu ada bagian seperti kubah masjid, pernah menemukan itu? Ya, kalian kan diharuskan berhenti, lalu membaca bacaan tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Berapa kali? 3 kali. Ya, itu ada di Al-Quran. Ketika membaca maupun mendengar ayat-ayat sajdah. Nah, di sini kita juga disunahkan untuk sujud. Bagaimana tata caranya? Kita lihat di slide selanjutnya. Ini bacaannya dulu anak-anak. Ini ada 2. Yang pertama Pak Abi sampaikan tadi, bacaan tasbih. Yang kedua kita baca bersama-sama, kelihatan ya? 1, 2, 3. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqasam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Boleh membaca bacaan tadi, tasbih ataupun bacaan ini, tapi biasanya familiar dengan membaca tasbih, ya. Ketika dibaca gerakan apa anak-anak? Sujud. Lanjut. Ini juga ada versi yang lain, banyak versinya, ya. Tapi kalian bisa menggunakan versi yang lebih mudah. Kita lanjut ke tata caranya anak-anak. Dibaca bersama-sama. Syarat sujud tilawah. 1, 2, 3. 2. 3. Titik. Pak Abi jelaskan. Syarat melaksanakan sujud ada 3. Sujud apa anak-anak? Tilawah. 1. Menutup aurat. Berarti yang laki-laki, aurat kalian dari mana? Dari pusar sampai lutut itu aurat laki-laki tidak boleh kelihatan. Cuma sopan santunnya semua harus tertuntut. Masa kita menghadap Allah dengan sujud, dadanya kelihatan yang laki-laki? Kan tidak sopan, ya. Yang perempuan, auratnya dari mana? Ujung rambut sampai ujung kaki kecuali wajah. Berarti ketika sujud kalian harus menutupi rambut, karena itu termasuk aurat. Yang terakhir, menghadap mana? Kiblat itu arah mana? Arah barat, ya. Arah barat menghadap kiblat. Lanjut ke rukun anak-anak, dibaca bersama. 1, 2, 3. Niat. 2, 3, 4,
salam. Niatnya di dalam hati. Ya Allah, saya niat melaksanakan sujud tilawah. Paham? Allah itu maha segala bahasa. Kalau kalian tidak bisa bahasa Arab, bukan berarti kalian tidak melaksanakan ibadah. Dengan bahasa apapun tuh Allah paham. Laksanakan dengan bahasa yang kamu pahami, yang kamu anggap bahasa itu sopan dan layak disampaikan kepada Allah. Takbiratul ihram itu bagaimana? Mengangkat tangan. Allahu Akbar. Setelah itu yang terakhir sujud menghadap mana anak-anak? Kiblat. Setelah itu diakhiri dengan salam. Contohnya kiblat kita kan serong ke sana ya. Pak Abi mendengarkan bacaan sajdah tadi. Contohnya di surat Iqra ya, ayat terakhir ya. Wasjud waqtarib. Pak Abi dengar, lalu Pak Abi takbiratul ihram Allahu Akbar, lalu langsung sujud, baca bacaan tadi sajdah wajhiyal ladzi lahir, sujud ya. Setelah itu selesai diakhiri dengan salam. Bagaimana Pak posisinya? Boleh duduk maupun berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi lebih baik dengan duduk. Kan kondisinya tidak tahu kita mendengarkannya ketika apa, ataupun kita melaksanakan dalam suasana seperti apa. Itu pelaksanaannya sujud apa anak-anak? Tilawah. Next ya. Kita lanjut di sujud yang kedua. Ada sujud apa anak-anak? Sahwi. Nah, kita masuk definisinya. Dibaca bersama. 1, 2, 3. Sujud sahwi Adalah sujud yang dilakukan dalam sholat karena lupa, sehingga tidak melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan. inti dari sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa sehingga tidak melakukan sesuatu yang semestinya tidak dilakukan. Al insanu mahalul koto wal nisyan. Manusia tempatnya apa? Manusia tempatnya apa? Salah dan lupa. Tidak ada manusia yang tidak salah dan lupa, termasuk Nabi kita. Beliau juga pernah salah, juga pernah lupa. Tapi salahnya Nabi itu adalah salah yang disengaja agar umatnya mengetahui bahwa itu salah, dan Nabi mencontohkan sehingga kita tahu bagaimana yang benar dari kesalahan tersebut. Walaupun Nabi Muhammad itu manusia, tapi beliau berbeda dengan kita. Tapi mencontohkan bahwa beliau adalah manusia walaupun kekasih Allah. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan syafaat. Amin. Amin. Lanjut. Pada posisi apa? Dilakukan ketika posisinya dalam sholat. Contohnya Jovan. Siapa? Jovan ketika sholat Allahu Akbar. Ketika kita sholat sering memikirkan apa sesuatu yang tidak kita pikirkan. Contoh, tadi HP ku tak taruh mana ya? Ketika sholat ketemu. Contoh, kunci rumah, kunci motor, apapun yang tidak kamu pikirkan, ketika sholat ada pencerahan atau ada solusi. Pernah nggak kalian seperti itu? Karena dalam sholat tidak kita laksanakan dengan khusyuk, sehingga setan itu masuk ke dalam tubuh kita membisikkan bahwa langsung saja, kamu udah ruku, kamu udah sujud, padahal kita belum ruku atau belum sujud. Maka di sini Allah memperbolehkan kita melaksanakan sujud sahwi agar tidak mengulangi sholat kita lagi. Ya, Pak Abi nih, Allahu Akbar. Duh, tadi kunci motor di mana ya? Allahu Akbar, ruku. Oh iya, kunci motornya tak taruh di atas meja. Ketemu ketika sholat. Tapi Pak Abi lupa. Tadi udah ruku atau belum ya? Kayaknya belum kok, langsung sujud. Karena sholatnya sendiri. Atau munfarid contohnya. Ya kan? Maka ketika sebelum salam tahiyat akhir kita ragu-ragu. Aku tadi sudah sujud belum? Udah melaksanakan rokaat kedua belum? Rokaat ketiga belum? Ada yang pernah melaksanakan itu atau pernah merasakan lupa rokaat? Pernah toh?
Seharusnya kalau dalam syariat kalian harus mengulangi lagi. Karena kalian belum melaksanakan 4, 3, atau 2 rakaat sesuai dengan sholatnya masing-masing. Ini sholat wajib loh anak-anak. Kalau sunnah beda lagi. Ya, maka mengantisipasi itu agar tidak mengulanginya lagi, Allah memberikan suatu keringanan atau rukhsah yang dinamakan dengan sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Bagaimana Pak caranya? Kita lanjutkan di materi selanjutnya. Sebab-sebabnya nih, banyak anak-anak lupa ragu jumlah rakaat seperti Pak Abid contohkan tadi, tidak ruku, tidak sujud dan sebagainya. Lupa duduk tasyahud awal, ya. Lupa membaca doa kunut pada saat subuh. Itu juga dianjurkan membaca atau melaksanakan sujud sahwi. Tata caranya, nah ini agak berbeda dengan sujud-sujud yang lain anak-anak. Mari dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah langsung sujud 2 kali membaca takbir sebelum sujud, membaca bacaan sujud sahwi, setelah sujud 2 kali mengucapkan salam. makmum Wajib mengikuti imam. Titik. Ini Pak Abi berikan simulasi ya. Nanti di waktu yang akan datang kita praktek seperti kelas yang lainnya. Pak Abi lupa ketika ruku atau Pak Abi tidak melaksanakan rakaat kedua. Ketika sholat maghrib Pak Abi langsung rakaat ketiga. Berarti Pak Abi melaksanakan berapa rakaat? Hanya 2 tok, kurang 1. Ketika posisi Pak Abi tasyahud akhir setelah membaca fil alamina, apa itu? Tahiyat apa namanya? Akhir. Fil alamina innaka hamidum majid, ya kan? Waduh, tadi aku lupa gerakan sholatnya belum aku laksanakan. Maka kita melaksanakan sujud sahwi. Sebelum salam kita sujud. Allahu Akbar, sujud. Bacanya apa? Subhana man la yanamu wala yashu. Nanti ada di slide berikutnya. Ya, berapa kali sujudnya? 2 kali. Setelah Pak Api baca Subhana man la yanamu wala yashu, lebih baik 3 kali, 1 kali boleh. Ya, duduk lagi, sujud lagi, duduk lalu sujud. Subhana man la yanamu wala yashu. Setelah 2 kali sujud selesai, kita masih dalam posisi tasyahud akhir, diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Dengan melaksanakan itu, maka rokaat atau sujud atau ruku atau bacaan yang lainnya termasuk rukun sholat yang tidak kamu lakukan dimaafkan, dimakfu oleh Allah. Gitu anak-anak. Pak Abi melaksanakan sering lupa, iya, namanya manusia. Tidak ada manusia yang tidak pernah lupa, bahkan salah, karena kita tempatnya lupa dan salah. Paham? Masuk anak-anak yang Pak Abi sampaikan tadi terkait dengan bacaannya. Nih bacaannya nih. Subhana man la yanamu wa la yashu. Dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Subhana man la yanamu wa la yashu. Artinya apa? Maha suci Tuhan yang tidak tidur dan tidak lupa. Oke, baik. Kita masuk materi yang terakhir nih. Sujud apa anak-anak? Sujud syukur. Definisinya dibaca bersama-sama. Sujud syukur adalah sujud terima kasih karena memperoleh nikmat keuntungan atau karena terhindar dari musibah dan bahaya yang besar. Langsung Pak Abi contohkan. Dengarkan baik-baik. Suatu ketika di masa depan, walaupun kalian belum pernah menjalani kehidupan sampai akhir kalian, pasti kalian akan menemukan suatu keadaan di mana kalian terhindar dari suatu bencana yang mengancam nyawamu sendiri.
Yang kedua, kalian merasakan dalam kehidupanmu mendapatkan suatu anugerah yang luar biasa. Pak Abi sudah pernah merasakan di pertengahan kehidupan Pak Abi ini. Kalian belum. Maka suatu ketika kalian melaksanakan atau merasakan dua hal itu, ingat-ingat yang Pak Abi sampaikan dan laksanakanlah. Langsung Pak Abi contohkan, mendapatkan suatu anugerah yang luar biasa. Ya, contohnya kelas ini, ada di antara kelas ini langsung Cahyo sampai pulang ke rumah, tahu-tahu rumahnya itu banyak mobil Alphard anak-anak, ya, mengelilingi rumah Cahyo. Bahkan sampai rumahnya Pak RT itu banyak mobil Alphard antri parkir di depan rumahnya Cahyo, ya, mobil Alphard atau Al-Fatihah, mobil Alphard sungguhan ini, ya. Cahyo bingung, kenapa rumahku kok banyak mobil? Tiba-tiba ada dari pihak kementerian mengunjungi rumah Cahyo. Cahyo, kamu dinobatkan sebagai duta pelajar internasional. Kamu akan dipromosikan menjadi pelajar nomor 1 sedunia. Dipilih dari ini, itu. Itu kan anugerah yang luar biasa. Keluargamu nanti mendapatkan uang 1 triliun. Kamu dinaikkan haji 1 tahun sekali. Ya, kan tidak ada yang tahu itu namanya rezeki. Maka apa yang kita laksanakan anak-anak? Sujud syukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Keadaan yang pertama contohnya paham? Yang kedua, ini contoh real anak-anak, nyata yang baru kita dapatkan dan turut merasakan kita atas kesedihan dan kehilangannya tentang musibah bencana yang menimpa saudara kita. Terjadi di Sidoarjo, Pondok Pesantren Al-Khazini. Ya, dari 100 sekian santri yang meninggal 63 santri. Berarti ada yang selamat enggak? Ada yang selamat enggak? Bayangkan kalau satu kelas inilah. Ya, satu kelas ini atapnya roboh, beruk. Ya, yang hidup cuma Cahyo tok. Contohnya, ya Cahyo masih hidup. Iya, yakin. Loh, kok malah enggak? Kamu masih hidup itu. Alhamdulillah. Ya, masih hidup Cahyo nih. Berarti yang lainnya sudah masuk surga. Amin Allahumma. Amin. Ya kan? Apalagi yang menikmati suasana ngantuk itu insya Allah masuk surganya cepat gitu. Ya, lanjut anak-anak. Berarti kan hanya Cahyo yang selamat. Dia bersyukur, yang lainnya sudah dipanggil Allah. Dia masih hidup, masih bisa bertemu keluarganya, selamat dari musibah, selamat dari bencana. Maka dia melaksanakan sujud syukur. Kalian tahu enggak berita yang lebih menghebohkan dan mengerikan lagi? Ada beberapa jenazah yang ditemukan minggu-minggu kemarin itu tidak utuh tangan dan kaki. Bayangkan anak-anak. Bayangkan, apa kamu tidak bersyukur sekali toh? Ya, kamu masih punya tangan, kaki mau utuh. Dan saudara kamu yang nyantri di sana, dia tertimpa musibah, yang lainnya tubuhnya hancur, hanya ada tangan dan kaki, mohon maaf. Maka kita harus syukuri sekali dengan banyak membaca hamdalah, alhamdulillah. Kamu enggak merasakan menjadi orang tuanya betapa sakit hati, pedih, kecewa. Anakku itu lagi sekolah kecil kayak kamu SMP kan, Al-Khazini itu. Ya, beliau sudah dipanggil sama Allah, berarti Allah lebih sayang dengan mereka. Walaupun bencana itu tidak ada yang tahu, musibah tidak ada yang tahu kan, harus disyukuri. Saya di sini masih bisa belajar, masih bisa ketemu bapak ibu guru, masih bisa bermain. Alhamdulillah. Mari kita doakan bersama, semoga saudara-saudari kita yang meninggal anak-anak diberikan tempat yang baik di sisi Allah. Husnul khotimah, keluarganya diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran. Amin Allahumma amin. Pak Abi nggak bisa membayangkan kalau kita jadi mereka ini. Luar biasa rasanya. Ya, kalian itu harus punya rasa empati juga. Kalau ada berita, langsung posisikan kalau yang terjadi aku bagaimana. Biar hatimu itu lunak, tidak keras. Maka banyak kita akan merasakan syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Paham? Pak, selanjutnya tata caranya bagaimana Pak? Nah,
Masuk ke caranya anak-anak, bacaannya dulu ya. Nih, bacaannya sajada wajhililladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sujud apa anak-anak? Syukur. Pak, kalau aku udah hafal bagaimana? Biasanya seperti itu kasusnya. Tidak apa-apa. Ya, Allah itu yang Pak Abi sampaikan tadi adalah maha bahasa, segala bahasa tahu. Kalau kamu terhindar dari bencana, kan hatimu yang bilang kan, aku bersyukur ya Allah selamat dari musibah, langsung sujud, bahkan bisa mengeluarkan air mata, saking kamu bersyukurnya aku masih hidup. Atau mendapatkan anugerah seperti Cahyo tadi, Alphard banyak naik haji setiap tahun, kaya raya, dapat uang 1 triliun. Kan bersyukur itu. Paham? Ya, tidak usah berpikir bacaannya seperti ini, tapi kalian juga harus berusaha menghafalkan. Allah itu kalian diam, paham apa yang kamu inginkan kok. Ya, kan hanya ada satu bagian yang tidak bisa dicatat oleh malaikat dan tidak diketahui oleh setan. Apa Nana? Hatimu. Malaikat Raqib Atid nih, bisa nggak nyatat apa yang kamu sampaikan di hati? Nggak tahu malaikat itu, nggak bisa masuk ke ranah ini, nggak bisa masuk. Malaikat Raqib Atid, tugasnya apa toh? Mencatat toh? Iya kan? Setan masuk ke dalam darah kita, jadi satu dengan tubuh kita, tapi nggak bisa masuk di hati. Yang bisa masuk hanya Allah. Ya, kamu kerentek toh itu Allah sudah tahu. Makanya kalau kerentek itu hati-hati ya Nana. Kamu udah bilang kepada sama dengan kamu berdoa, aku tidak suka dengan dia. Kalau Allah mengabulkan, dengan orang yang tidak kamu sukai, setelah itu Allah memberikan musibah kepada dia, apa kamu tega? Padahal kamu hanya kerentek tok itu. Makanya dengan apa yang ada di hatimu itu hati-hati. Allah maha membalik-balikan hati, membolak-balikan hati. Maka jangan main dengan hati, harus hati-hati. Tidak boleh main hati ya Nana. Kamu dengan halnya main api kan. Api kan rasanya dingin toh. Kok dingin apa Nana? Panas toh. Wes tahu panas main hati. Hati-hati. Nanti kalau panas rasanya adem. Rasanya sakit lah. Yang senyum-senyum pasti pernah merasakan toh. Hati-hati. Kalau memang tidak mau diulangi jangan main hati. Lanjut anak-anak. Setelah masuk ke bacaan sujud syukur, kita ke tata caranya tadi sama dengan sujud apa anak-anak? Tilawah ya. Syaratnya sama, suci, menutup aurat, menghadap kiblat, rukunnya juga sama, niat takbir, sujud, membaca tasbih dan salam. Lah, ada siapa ini anak-anak? Ini artis terkenal ya, yang di penjara ini sebagai referensi saja. Setelah selesai materi sudah, kita masuk ke evaluasi. Untuk evaluasi di sini anak-anak, Pak Abi sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti Pak Abi bagi ya, kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti bisa kalian kerjakan bersama, diskusi tentang apa yang Pak Abi berikan soal di lembar ini. Ya, kelompok 1 ketuanya Aizan, Pak Abi tunjuk. Kelompok 2 Erina, kelompok 3 Sivan, kelompok 4 siapa ini? Fadil yang ganteng sendiri. Alhamdulillah. Ya, nanti kalian bisa berdiskusi bersama dengan kelompok kalian, dikerjakan bersama. Setelah itu selesai, bisa presentasi sebentar untuk menyampaikan hasil dari diskusinya kalian. Pak Abi berikan waktu 5 menit cukup? Cepat sekali Pak. Cukup? Cukup ya? Diusahakan 5 menit. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kurang 1 nih. Kelompok 4 ini.
Oke, kelompok 4 sudah. Bisa dimulai anak-anak diskusinya. Langsung ditulis saja. Boleh merapat kalian. Diskusi bersama. Langsung tulis nama kelompoknya. Jangan lupa. Ya, nama panggilan aja. Ditulis kelas, terus nama kelompok ya, dan nama anggotanya. Nama anggota boleh ditulis nama panggilan. Nanti kalau nama lengkapnya tidak muat ya. Siapa saja anggotanya. Diskusi, ada beberapa pertanyaan yang Pak Abi berikan di LKPD itu anak-anak. Kalian bisa berdiskusi bersama apa jawabannya. Terkait dengan materi macam-macam sujud tadi. Ada sujud tilawah, ada sujud sahwi, ada sujud syukur, ya. Ada 3 sujud yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Silahkan bisa diskusikan, cari jawabannya. Nah, ini bisa dijawab. Tulis ini nama kelompoknya nih. Ya. Jangan lupa anak-anak, nama kelompok ditulis 2 kali ya. Yang pertama di atas dan di bawah itu. Yang lainnya bisa membantu temannya untuk berdiskusi. Ada pengertian sujud, ya kamu cari di buku paket. Oh tadi saya mendengarkan dari Pak Abi pengertiannya ini. Ya. Ini nama kelompoknya tulis lagi ya di sini. Ya, nama pendeknya. Ini namanya tulis lagi. Boleh diskusi dengan temannya. Ada yang kesulitan? Pertanyaannya apa? Nah, ini kan yang lainnya dibantu mengerjakan temannya. Diskusi pengertian sujud apa tadi yang udah Pak Abi sampaikan, macam-macam pengertian sujud.
sendiri. Ya. Boleh? Ya, singkat. Udah? Iya. Bisa ditulis jawabannya di sini. Ini apa, ini apa, ini apa. Tulis jawabannya. Ayo anak-anak, waktunya kurang 3 menit. Waktunya kurang 3 menit. Selesaikan. Ya. Kerjakan. Kalian boleh gabung dengan temannya. Dijawab singkat saja, ya. Nanti kelompok yang sudah selesai boleh presentasi dulu dan mendapatkan nilai yang lebih baik dari kelompok yang lain, ya. Kamu kesulitan gimana? Cari di sini dong. Cari, dibaca. Kalau sudah sesuai bisa ditulis. Di buku paket ada. Ayo dibuka buku paketnya. Bab 4 mana? Boleh. Ya, bentar ya, Le. Ada apa? Kalian cari di buku paket nih, buka bab 4. Nah, bab 4 nih. Kita cek jawabannya sudah sesuai belum itu. Kelompok 2 mau selesai. Udah.
bonus ya. Jadi nomor 6 ditinggal dulu, tidak usah dijawab, tidak apa-apa. Yang dijawab langsung nomor 7. Nomor 6 bonus. Waktunya 2 menit. Sujud sholat waktu pelaksanaan ya. Ini kan sujud sholat itu wajib. Yang nomor 7 anak-anak, sujud sholat. Sholat apa? Yang dimaksud ini adalah sholat wajib. Pelaksanaannya 5 waktu. Ya kan? Ada subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu. Sebab dilakukan perintah Allah. Nah, ya kan? Kenapa melaksanakan sholat? Itu perintah Allah. Hukumnya apa? Hukum sholat apa anak? Wajib, pinter. Terus ada lagi sujud syukur. Waktu pelaksananya dilaksanakan apa tadi? Iya, ketika mendapatkan rezeki, anugerah, atau terhindar dari musibah. Pinter. Sebab dilaksanakan kenapa anak-anak? Iya. Hukumnya melaksanakan sujud tadi apa? Sujud tilawah, sujud syukur, sujud salwi, hukumnya apa anak? Sunnah. Ya. Sujud tilawah. Boleh diskusi dengan temannya. Nomor 1 bagaimana? Aman? Iya. Hukumnya kalau sholat wajib apa? Wajib, iya kan? Sholat 5 waktu itu kan hukumnya wajib. Jadi kamu tulis wajib. Nomor 2, oke, lanjutkan. Sujud tilawah sebab dilakukan karena bla bla bla. Pas dari nomor 3 sampai mana? Nomor 5, bagus. Ada kesulitan? Nah, kamu cari itu di buku paket, semuanya sudah ada. Kelompok 4 sampai mana? Nih. Dilakukan 2 kali sebelum salam. Sebab dilakukan karena lupa, ya kan? Karena lupa atau salah. Ketika apa? Nasjud sahwi. Oke, sudah. Yang ini tilawah sebab dilakukan kenapa? Mendengarkan bacaan sajdah, ya kan? Nah, selesai ini ya. Oh, nomor berapa?
ya. Nanti kalian presentasi dulu satu kelompok Anda. Itu nanti diisi. Sujud sholat wajib sebab dilakukan karena perintah Allah. Contohnya gitu. Sudah? Setelah ini jamnya siapa anak-anak? Oh, Bu Ipa. Siap. Sudah? Yang mana yang belum? Itu sudah cukup. Sujud sholat. Sholat itu ya sholat wajib kan? Sujud yang dilakukan karena perintah Allah. Itu kan sholat 5 waktu. Nah. Selesai. Anak-anak sudah ada yang selesai kelompok 2. Kita laksanakan presentasi ya. Yang lainnya boleh duduk. Dilanjutkan nanti lagi mengerjakan LKPD-nya. Bisa duduk di tempatnya masing-masing. Kelompok yang lain, kelompok 2 silahkan maju presentasi. Silahkan maju sesuai dengan nama kelompoknya ya. Sudah urut belum, no? Nah, diurutkan. Nah, kita mulai. Yang di belakang sini sudah siap? Yang di depan siap ya? Oke, perhatikan, kita dengarkan presentasi dari kelompok 2. Dimulai yang boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dan perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada Erina, kedua Janeka dan Najwa, keempat Marta, kelima Sandra, kemudian dan yang keras ya. Bagus, lanjut. Lanjut. Tuh, lanjut. Betul, lanjut. Ya, yang terakhir dibaca. Betul. Ya. Ya. Oke.
Ya. Iya. Betul. Betul. Ya. Beri tepuk tangan. Oke, silakan boleh kembali lagi ke tempat duduknya. Anak-anak, mengingat waktunya terbatas, sudah selesai. Jadi presentasi kelompok yang lainnya kita lanjutkan minggu depan. Ya, sebelum kita tutup, Papi mau salah satu anak bertanya, ya, terkait dengan materi hari ini. Mungkin ada beberapa materi yang belum jelas Papi sampaikan. Ada yang mau bertanya? Oh iya, silakan, loh. Ya, kenapa kita harus sujud, anak-anak? Ini pertanyaan yang menarik sekali. Ya, semua agama itu punya cara untuk menyembah Tuhannya masing-masing. Cara sujud hanya digunakan oleh agama Islam untuk menyembah Tuhannya. Siapa itu? Allah. Filosofinya, anak-anak, cari bagian anggota tubuhmu yang paling terhormat mana? Mana, anak-anak? Betul. Mana? Kepala. Yang kedua, cari anggota tubuhmu yang paling tidak terhormat mana? Mana itu? Yang paling tidak terhormat. Kebalikan dari kepala. Kira-kira mana? Kalau kaki, ya, masih bisa kita toleransi, anak-anak. Ini sangat manfaat sekali untuk jalan. Tapi ada bagian anggota yang lebih rendah dari kaki. Tempatnya selalu di belakang. Mana itu? Dan ketika kalian didekatkan oleh organ itu, pasti kalian merasa rendah, dihina. Mana itu? Betul, pantat. Ya kan? Kita ambil, tarik benang merahnya. Yang paling terhormat itu, yang tidak terhormat. Sekarang posisi sujud. Bayangkan, kita merendahkan kepala kita, mengangkat pantat kita setinggi-tingginya. Berarti kita tidak punya harga diri di situ. Kita menghambakan, kita pasrah kepada Zat yang menciptakan kita. Siapa, anak-anak? Allah. Logikanya, mohon maaf, kepalamu Pak Abi pukul, marah enggak? Karena mulia, tapi di depan Allah kepalamu yang mulia itu tidak ada apa-apanya. Disuruh sujud kamu, lebih tinggi Allah, dan disuruh mengangkat organ yang paling tidak mulia juga, yaitu pantat. Makanya disuruh naik pantatnya. Itu posisi sujud, merendahkan serendah-rendahnya kita kepada Zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan posisi sujud adalah posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah. Ya, makanya orang kalau meninggal dalam posisi sujud, insya Allah husnul khotimah. Amin. Itu paling rendah, anak-anak, dan paling dekat dengan Allah. Cobalah, seringkali kalian sujud di luar sholat, punya masalah sujud, sampaikan kepada Allah, curhat kepada Allah, utarakan semua beban hidupmu, maka Allah akan memberikan solusi. Kata Allah apa, anak? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mintalah kepadaku Allah, maka kata Allah apa? Akan aku kabulkan. Amin.
Amin. Begitu ya, itu esensinya sholat luar biasa. Kalau agama lainnya ya menyembah Tuhannya ada yang pakai lidi diginikan, ya kan? Misalkan agama Kristen, Nasrani nyanyi-nyanyi itu gembira. Tapi esensi sholat merendahkan serendah-rendahnya bahwa kita adalah seorang hamba yang tidak punya kekuatan apa-apa di depan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Palu suruh di bawah, pantat mungkin angkat setinggi-tingginya, ya kan? Itu namanya gitu ya anak-anak ya. Karena waktunya sudah selesai, maka pertemuan pada hari ini Pak Abis cukupkan. Semoga bisa mendapatkan manfaat berkah dari ilmu yang Pak Abis sampaikan. Kalian semuanya dijadikan anak-anak yang soleh-solehah. Amin Allahumma amin. Anak-anak boleh disiapkan, Pak Abis mau selesai pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abi. Doakan kami sukses. Kami sayang Pak Abi. Semoga Pak Abi sehat selalu. Amin. Amin juga anak-anak, terima kasih. Semoga kalian semuanya juga senantiasa sehat. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Abi akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silahkan boleh duduk semuanya. Oke, selesai anak-anak tag videonya.